Syaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmu sholihah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Izin Pak Gatot, Pak Ari, Bapak Ibu, sharing-sharing. Sebenarnya saya pengen sharing-sharing. Ustaz Zaki, ini majelis antum. Jadi saya dari tadi mendengar materi dari Ustaz Zaki Al-Asr ya Ustaz. Masya Allah tabarakallah. Memang waktu itu sangat pendek. Izin sedikit cerita nih. Kemarin pagi ada salah satu komandan GIP itu WA, Ustaz, nanti siang teman-teman Paskas kumpul nih, saya tidak punya materi, tolong saya dikasih motivasi materi apa. Jadi saya diajarkan yang diajari sama Ayahman, Ustadz Lukman. Jadi apa? Berdoa sama Allah, ya Allah, saya itu tidak tahu ilmunya, tolong Engkau kasih tahu. Ya Allah, saya tidak tahu kondisi masing-masing orang yang kita ajak bicara, tolong Engkau kasih ilham. Jadi spontan saya balas WA beliau. Ternyata langsung telepon sambil nangis, ya Allah Ustadz, kalimat dengan pendek tapi bisa membuat saya nangis. Apa intinya? Saya itu spontan, begitu beliau WA langsung jawab bahwa mikul beras itu tidak lama. Demi Allah tidak lama. Ngurus masjid pun juga tidak lama. Ngurus agama Allah juga tidak lama. Kenapa? Karena kalau kita besok mati berarti kan sudah selesai. Sebentar. Jadi tidak ada alasan kita untuk tidak berbuat baik. Karena sebentar, waktu itu sebentar. Dan kita tidak pernah tahu kapan kita dipanggil sama Allah. Makanya Ayahman itu ada dua materi yang selalu beliau sampaikan. Di luar itu mungkin kurang menarik beliau. Apa materi itu? Yaitu satu materi tentang kemasjidan, yang kedua materi tentang GSM, golek sangu mati, karena semua pasti mati. Jadi itu aja materinya, cuman itu tapi penting banget bagi kita. Jadi diulang-ulang. Karena apa? Kadang diulang-ulang aja kita sering lupa, apalagi tidak diulang. Jadi baik apa yang saya sampaikan, kemanapun saya safar, itu tidak ada ilmu dari saya pribadi Al-Fakir. Saya hanya mengulang kata dari Ayahman. Terus tadi Ustaz Zaki ngomong ikut pelatihannya Bung Ben, Pak Yai Bung Ben. Kapan-kapan kita sowan ke beliau Pondok Tanah. Jadi Bung Ben itu konseptornya Munjalan, cerdasnya. Jadi beliau menyampaikan materi itu bukan asal materi tapi pakai riset. Jadi semua itu by data, bukan angan-angan kosong, bukan prediksi, bukan menerka-nerka, bukan. Semua itu by riset. Jadi bisa dipastikan apa yang beliau sampaikan itu insya Allah akurat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas sholah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Hanya yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada siapapun selain kepada Allah. Maka merekalah orang-orang yang diharapkan
termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk. Jadi ada pertanyaan nih, orang yang setiap hari datang ke masjid itu kira-kira dapat hidayah enggak? Jawabannya Quran itu masih semoga, Pak. Iya. Karena apa? Karena setiap orang yang datang ke masjid itu punya niat yang berbeda-beda. Jadi ini bukan jawabannya Yusron, ini jawaban waktu saya ditanya oleh ayah. Orang yang setiap hari ke masjid itu dapat hidayah enggak, Mas? Ya dapat, Ustaz. Jawabannya Al-Quran itu masih semoga. Jadi ini juga, maka merekalah orang-orang yang diharapkan, kan masih diharapkan, golongan orang-orang yang mendapat petunjuk. Jadi belum pasti. Nah, yang setiap hari ke masjid aja belum pasti dapat hidayah, apalagi yang bukan saya yang menjawab nih, ibu-ibu yang menjawab. Jadi ini tamparan bagi saya, maksudnya terlalu pede gitu. Setiap hari ke masjid insya Allah pasti kita jadi orang-orang golongan yang beruntung. Ternyata tidak seperti itu, Ustaz. Jawabannya Al-Quran tidak seperti itu, masih semoga. Kira-kira berat enggak, cobaannya berat enggak orang yang tiap hari berangkat ke masjid? Berat enggak cobaannya? Kadang sinetron belum selesai sudah adzan gitu, kadang sudah mau berangkat ternyata hujan, kadang mau masuk masjid ada aja masalahnya. Jadi sekedar datang ke masjid itu berat enggak kira-kira? Ada enggak cobaannya? Ada cobaannya. Jadi sekedar datang aja ada. Apalagi yang sehari-hari ngurus masjid, setannya tambah banyak apa enggak kira-kira? Tambah banyak. Tambah banyak. Cobaannya tambah banyak. Jadi yang ngurus masjid itu juga harus punya apa? Mentalitas atau ketakwaan yang berlebih. Jangan mudah baper, dirasani tonggo itu masjid kok kayak gini, niat sholat niat mangan itu kok ono anu. Yes, tidak usah dihiraukan. Ini saya kasih kunci ya. Ini dari Ayahman juga. Jadi bisa kita ingat, bukan cuma di Jember Pak, seluruh dunia kalau baca. Orang yang sering banyak komplain, orang yang sering banyak mengkritik terhadap kebaikan-kebaikan, biasanya kontribusinya paling kecil. Jadi di Jember tidak ada ya? Oh banyak, saya pikir tidak ada. Jadi bukan cuma di Jember Pak, jangan khawatir, seluruh Indonesia Pak. Karena kita juga sudah menemui itu, kita safar-safar. Oh benar juga. Jadi orang yang banyak omong, banyak kritik, itu ternyata dalam dakwah kontribusinya paling kecil di belahan dunia manapun, seperti itu. Jadi balik lagi ke ayat innama ya'muru masajidallah. Saya ini sharing-sharing cerita ya. Saya juga tidak tahu kenapa saya dulu dipanggil Ustadz, karena saya tidak pernah mengenyam pendidikan pondok. Saya belum pernah mondok. Zaman dahulu itu kenapa masjid itu di sebelahnya selalu ada menara yang tinggi. Jadi selain fungsinya dipakai untuk adzan, itu muadzin itu saat mengumandangkan adzan di atas itu sambil melihat rumah-rumah sekitar masjid. Jika ada salah satu rumah yang tidak mengeluarkan asap, berarti rumah tersebut dalam kondisi lapar, tidak masak. Jadi selesai sholat, takmir ini bawa sembako ke rumah tersebut, cukup masak. Jadi cerita tentang bagaimana Rasulullah membangun Masjid Nabawi itu ya, kan tanpa atap Pak. Jadi 3 soft pertama itu pakai pelepah kurma, selebihnya itu yang paling belakang itu malah ada 6 soft.
maksudnya tertutup pelepah kurma itu untuk umat Rasulullah yang tidak punya rumah. Itu seperti itu Pak, yang disampaikan Ustadz Zaki itu tadi. Kita hablum minallah luar biasa, tapi tidak ada hablum minannasnya. Itu keliru kabeh Pak, bahasa wong Surabaya keliru kabeh. Jadi cintailah penduduk bumi, niscaya penduduk langit akan menyayangimu. Kan tidak mungkin, tidak ada instruksi dari Allah Rasulullah tiba-tiba kenapa ini untuk menampung umat yang tidur tidak punya rumah lebih banyak 6 sok, sedangkan yang dipakai untuk sholat cuma 3 sok. Kan tidak mungkin Pak, kalau tidak ada instruksi dari pusat istilahnya. Kan seperti itu gitu. Jadi kepedulian Rasulullah tentang umat itu luar biasa. Makanya kalau di pelatihan masjid itu bukan bangunan fisik, tapi fungsi dan kontribusi. Begitu Ustaz ya. Jadi Masjid Nabawi itu 3 tahun pertama itu tanpa atap, lantainya pasir. Jadi di Arab Saudi lantai pasir. Kalau zuhur kira-kira gimana lah rasanya pasir itu. Jadi fokusnya bagaimana ngurusi SDM umat dulu sebelum bikin bangunan fisik. Waktu itu Rasulullah itu kan punya sahabat namanya Sayyidina Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, yang bukan cuma jutawan tapi miliarder. Betul Ustaz? Kira-kira kalau Rasulullah minta sahabatnya, wahai Utsman, bikinkan saya masjid yang bagus, kira-kira dibikinkan apa enggak? Pasti dibikinkan. Tapi kenapa Rasulullah tidak memilih itu? Jadi beliau itu lebih sibuk membangun SDM. Jadi bukan harus bagus, bukan harus fisik, tapi SDM-nya dulu yang ditata. Jadi kenapa itu ada menara di sebelah masjid itu? Kalau dari materinya Bung Ben sama Ustadz Randy Saputra itu, umat lapar itu solusinya ke masjid. Umat butuh biaya sekolah, solusinya ke masjid. Umat tidak bisa bayar listrik, solusinya ke masjid. Dan ini betul, kemarin kami safar bulan Februari ke Masjid Munzalan Kutai Kartanegara. Jadi masjidnya jenengan tahu Pak ukurannya berapa? 3x8. Masjidnya 3x8. Tapi 1 RT listriknya ngambil di masjid. Ustadz Wahyudi, mantan geng motor. Saya ketemu beliau, Masya Allah, tidak tahu, saya tidak bisa ngomong apa-apa. Jadi tauhidnya luar biasa. Masjid, di depan masjid 3x8 itu ada lapangan badminton, sebelah kirinya ada lapangan futsal. Jadi anak muda itu mulai subuh sampai malam lagi tidak mau pulang, dan orang tuanya seneng gitu loh. Kemana anakku? Oh sekarang ke masjid. Tidak pernah dicari. Sekarang kita sebagai orang tua lebih suka mana nih? Anak kita main ke warkop atau ke masjid? Kira-kira ke warkop. Lebih suka main ke warkop Pak nih. Ya. Mungkin jual kopi Pak ya. Cari nafkah. Jadi awalnya masjid, sekarang Masjid Kukar itu ada sekolah sekolah antika, yang sekarang juga mau merintis sekolahan SD. Jadi awalnya itu masjid yang ramah bagi anak-anak seneng di situ. Makin lama makin banyak tidak mau pulang, akhirnya para orang tua ini, Ustaz bikin sekolahan aja, anak-anak kan sudah suka di sini, dibikin sekolahan. Seperti itu Pak. Jadi kami yang safar dari Jawa Timur ini, Masya Allah tabarakallah, luar biasa ketauhidan keyakinannya Ustadz Wahyudi. Diajak ke Pondok Tani 1 Pak di Kukar itu. Di situ ada orang Solo, orang Nganjuk, orang Trenggalek. Saya tanya, Pak, sampai dulu pertama ketemu Ustadz Wahyudi gimana pendapat sampean? Orang edan Mas. Loh kok bisa Pak? Datang ke sini. Ini nanti saya mau bikin masjid. Itu sawah kita, sawah 3 hektar itu nanti jadi miliknya masjid. Itu kebun duku jadi miliknya masjid. Itu
itu kebun durian jadi miliknya masjid. Gimana Pak hasilnya? Terjadi. Jadi pemilik sawah itu menyerahkan sawahnya untuk masjid, pemilik kebun duku menyerahkan kebunnya untuk masjid, pemilik kebun durian menyerahkan kebunnya untuk masjid. Saya tanya nih Ustaz Wahyudi, Ustaz kedepannya gimana ini? Saya kepingin bikin pabrik beras. Kenapa? Karena kasihan petani ini, begitu kita serahkan ke slab ya istilahnya, itu gabahnya dibeli dengan harga yang murah karena pemilik slabnya bukan orang muslim. Lah terus Ustaz, saya kepingin bikin pabrik berasnya di situ. Saya tanya orang-orang nganduk, Pak, nah itu Ustaz Wahyudi pengen bikin pabrik beras, gimana responsnya? Saya aminkan aja, saya sudah tidak berani ngetawain. Dulu saya ketawain ternyata terjadi. Jadi ada orang-orang Jawa akhirnya ke situ Pak. Dulu yang tanah kosong hutan dalam waktu tidak lebih dari 2 tahun, sekarang punya santri dan insya Allah ada 59 kakak. Jadi betul-betul di tengah hutan. Jadi kalau kita di Jawa Timur distribusi beras ini ya, cari pondok yang susah itu kayaknya sulit Pak. Tapi kalau di luar pulau banyak sekali pondok-pondok yang susah gitu. Cukup Ustaz ya. Saya ngikut yang punya majelis. Mungkin nanti bisa disambung sharing-sharing tanya jawab atau apa, biar saya dibantu Ustaz Zaki. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Yang baik-baik semuanya datang dari Allah, yang salah datangnya dari saya pribadi. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi